Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta in syi'ta taj'alul hazana sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, sholihin sholihat, bapak ibu, saudara saudari, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Acara kajian kita sore hari ini Allah mudahkan kita semuanya untuk mendatanginya bersama dukungan dari para perangkat daerah yang Masya Allah tabarakallah juga hadir membersamai kita pada sore hari ini, bersama juga dukungan takmir Masjid Al-Bahrain, juga kawan-kawan dari DPD FKAM Pekalongan. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga segala usaha, jerih payah, susah payah semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga berdoa semoga setiap langkah hadirin yang dimuliakan Allah, setiap usaha yang kita keluarkan untuk mendatangi majlis ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa, mengangkat derajat dan memudahkan jalan kita menuju surga. Amin Allahumma amin. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berusaha istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang sempit dan terbatas ini kita akan mengangkat sebuah tema, bagaimana kita mengetahui rumus hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kalau kita bertanya apa sebenarnya sumber kebahagiaan, maka ternyata sumber kebahagiaan itu bukan dengan banyaknya harta. Karena nyata-nyatanya banyak di antara negara di dunia ini yang hartanya melimpah, ekonominya maju, tapi kemudian angka bunuh dirinya juga tinggi. Ternyata kalau kita bertanya apa sumber kebahagiaan, bukan dengan tingginya pendidikan seseorang. Nyata-nyatanya ada sebuah negara di dunia ini namanya Finlandia, negara yang menurut riset PBB disebutkan negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya di Eropa, padahal punya sistem pendidikan yang jadi percontohan dunia. Ternyata sumber kebahagiaan itu bukan hanya sekedar majunya teknologi, karena kalau hanya majunya teknologi maka Jepang itu negara yang maju teknologinya. Tapi ternyata PBB mengatakan di seluruh dunia ini negara yang paling tinggi angka bunuh dirinya itu Jepang, padahal negerinya maju, masyarakatnya disiplin, ya, dan Masya Allah perekonomiannya pun baik. Tapi ternyata apa? Ada fakta yang mengejutkan bahwa ternyata angka bunuh dirinya tinggi, 300 orang per bulan. Orang Jepang itu bunuh diri, Pak. Kalau 300 orang per bulan berarti satu harinya 10 orang ada yang bunuh diri. Padahal kalau kita tahu orang Jepang itu orang yang sangat disiplin. Kita baru saja diperlihatkan dan dipertontonkan World Cup yang ada di Qatar. Kita tahu bagaimana supporter-supporter Jepang membersihkan tribun-tribun penonton. Begitu luar biasanya. Jepang itu negara yang sangat disiplin, anti terlambat. Kalau sudah pengajian jam 4 ya jam 4 mulai. Ya, tidak boleh terlambat gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dapat sisa 20 menit ini ya. Kalau selesainya jam 5. Sampai Menteri Perhubungannya, Pak, saya baca sebuah artikel berbahasa Inggris, Menteri Perhubungannya mengundurkan diri gara-gara kereta cepatnya terlambat 3 detik hadirin. Karena bagi mereka terlambat itu suatu aib yang luar biasa. Tapi ternyata ada fakta yang mengejutkan, ya. Angka bunuh dirinya begitu tinggi. Ya. Ini
bisa disimpulkan bahwa ternyata sumber kebahagiaan itu bukan hanya soal majunya teknologi, bukan hanya soal bagaimana sejahteranya hidup, bukan hanya soal kemudian tingginya pendidikan seseorang, bukan juga soal ekonominya yang mapan. Karena ternyata itu semuanya terbantahkan. Ya, di Eropa itu ada sebuah negara namanya Swedia. Swedia ini, Pak, negaranya unik karena pemerintahnya membuat lokalisasi khusus bunuh diri, Pak. Saking banyaknya warganya yang bunuh diri. Nanti kalau Anda tidak percaya, buka di Google, tulis Stockholm. Itu satu kota atau satu daerah yang oleh pemerintahnya itu dibuat lokalisasi, bukan lokalisasi prostitusi ya, mohon maaf, tapi lokalisasi bunuh diri. Jadi pemerintahnya itu kerepotan mengevakuasi banyaknya warga yang bunuh diri, Pak. Ya, bunuh dirinya kreatif-kreatif. Ya, ada yang gantung, ada yang loncat dari apartemen lantai 6, ada yang kemudian menggantung diri kuncian di kamar apartemen, baru sekian hari baru ketemu dan lain sebagainya. Sampai akhirnya pemerintahnya mencanangkan program ini dan menganjurkan kepada warganya, kalau mau bunuh diri maka bunuh dirilah di lokalisasi bunuh diri yang sudah disediakan. Jamnya ditentukan, jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau mau bunuh diri registrasi dulu. Ada aplikasinya, kira-kira begitu ya. Nah, sampai suatu hari, ini menarik hadirin, kita akan menyimpulkan bahwa ternyata rumus bahagia di dunia dan akhirat itu sudah ditawarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Swedia itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baca satu artikel berbahasa Inggris, ya, ada seorang yang kemudian mendaftarkan diri untuk bunuh diri di tempat itu. Suatu hari dia sudah daftar, dapat jam 10, Pak. Dia jalan menuju tempat itu, OTW jam 9. Di pertengahan jalan dia bertemu dengan seorang muslim. Seorang muslim ini melihat si tuan orang Swedia ini, dari wajahnya sudah terlihat, wajahnya sudah pucat, wajahnya sudah tidak ada harapan hidup. Kalau bahasa anak sekarang itu madesu, masa depan suram. Ya. Kemudian dia jalan, Masya Allah, ketika dia jalan dicegat sama seorang muslim ini, wahai tuan, kamu hendak kemana? Kata orang ini, sudah tidak ada beban hidupnya. Dia berkata, aku hendak datang ke lokalisasi bunuh diri. Aku sudah daftar, dapat jadwal jam 10 katanya. Kemudian si muslim ini, ya, semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya muncul. Dia lihat, tuan, baru jam 9, masih ada 1 jam. Bagaimana kalau 1 jam ini kita manfaatkan untuk mendatangi satu tempat? Kata si muslim ini, aku ajak ke sebuah tempat, kalau kamu rugi di tempat itu nanti aku bayar kamu dengan uang. Si tuan orang Swiss dia ini tidak ambil pikir panjang, toh kalau rugi dibayar uang. Ini orang materialistik begini hadirin, pikirannya cuman uang sama materi saja. Walaupun sebentar lagi dia mau bunuh diri, nggak ada ruginya lah kalau kemudian saya ngikut orang ini. Akhirnya oleh si muslim ini dibawa ke sebuah tempat tadi, di mana dibawa ke Islamic Center di kota itu. Kira-kira kompleknya seperti ini. Di tengah Islamic Center ada masjid, yang kemudian muslim ini ngajak si tuan Swedia ini untuk duduk di teras masjid. Dengan harapan apa? Si muslim ini berharap orang ini duduk di teras masjid, dia masuk untuk mengikuti kajian-kajian keislaman seperti ini. Dia berharap ayat-ayat yang dibacakan dalam kajian itu tembus ke ventilasi-ventilasi masjid, kemudian didengar orang ini. Hadis-hadis Rasulullah yang dijelaskan oleh ustadznya kemudian sampai ke orang ini. Hanya sekedar tentram mendengarkannya saja. Kemudian betul, si tuan ini sampai di masjid, tuan kamu duduk dulu di sini, silahkan duduk di sini, tunggu saya ya, saya mau acara sebentar. Rasakan saja duduk di sini. Ya, nanti kira-kira jam 10 saya akan keluar. Akhirnya masuk si muslim ini, kemudian mendengarkan kajian keislaman. Jam 10 selesai pengajiannya, dia tengok si Swedia ini. Ternyata dia sudah tertidur lelap hadir. Jam 11 masih tertidur. Jam 12 sholat duhur, jam 1, jam 2 si muslim ini kemudian membangunkan si tuan Swedia ini. Wahai tuan, bangun. Ya, sudah hampir jam 2. Kamu tertidur sangat lelap, ya. Akhirnya si Swedia ini terbangun, terperanjat dan kemudian melihat jamnya. Loh, kok sudah jam 2? Jadwalku jam 10.
tadi jam 10 mau saya bangunkan, aku enggan membangunkan dirimu karena sepertinya kamu ini sangat kelelahan. Loh, dari tadi saya ngapa? Anda tertidur sangat pulas, kata si muslim ini. Kemudian si tuan Swedia ini justru berkata, ini tempat apa ini bisa membuat saya tidur? Lalu saya ini mau bunuh diri karena 3 hari 3 malam tidak bisa tidur. Lihat seremeh itu nyawa, hadirin, bagi orang-orang yang tidak punya orientasi akhirat. Ya, kita ini bersyukur kepada Allah karena kita ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang mempercayai ada kehidupan setelah kematian, bahwa setiap apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ini orang-orang yang tidak percaya sama akhirat ini, bagi mereka hidup itu kalau sudah ada masalah ya sudah mati saja. Lah ini orang mau bunuh diri hanya karena 3 hari 3 malam tidak bisa tidur, dan dia bisa tidur di emperan masjid, hadir. Saking tenangnya kondisi masjid itu, hadir. Ya, saking tenangnya kondisi masjid. Makanya kita ini beruntung, Pak, jadi orang-orang muslim ini. Kalau misalnya tidak bisa tidur, tidak usah minum obat tidur. Kalau bapak-bapak datang saja ke Jumatan, Pak, ya. Biasanya tidur gitu ya kalau pas Jumatan ya. Ibu-ibu datang saja ke pengajian, saking tenangnya. Makanya saya kalau ngisi ya, para jamaah ada yang teklak-teklu, itu nggak saya salahkan, Pak. Itu berarti menikmati ya, menikmati tenangnya majelis ilmu, hadirin. Ya. Dan Masya Allah itu suatu berkah di dalam majelis ilmu. Dan itu yang dikatakan Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan ketenangan di majelis ilmu. Kemudian orang ini, si tuan Swedia ini bilang, ini tempat apa? Ini masjid. Ini tempat luar biasa, bisa membuat aku tidur sekian jam. Ya, masjid itu apa? Masjid itu tempat ibadahnya orang muslim. Bisa membuat aku tidur sekian jam. Ya, masjid itu apa? Masjid itu tempat ibadahnya orang muslim. Muslim itu apa? Muslim itu orang yang memeluk agama Islam. Islam itu apa? Islam itu agama yang dibawa oleh Muhammad. Siapa Muhammad? Akhirnya dijelaskan, sekian penjelasan, akhirnya orang ini merasa mendapatkan jawaban. Ini adalah the way of life. Ini adalah jalan kehidupan yang aku cari-cari selama ini. Kemudian dia bertanya, bagaimana caranya agar aku bisa menjadi kamu, bisa menjadi sepertimu? Ya, masuk Islam. Caranya syahadat. Akhirnya seketika itu juga dia bersyahadat di masjid itu, hadir. Masuk Islam. Kemudian beritanya viral. Seorang warga Swedia gagal bunuh diri karena mengenal agama Islam. Viral di seluruh Swedia. Akhirnya si muslim yang ngajak orang yang nggak jadi bunuh diri ini masuk Islam, ya, dipanggil oleh pemerintah Swedia, dapat penghargaan hari ini karena berhasil menyelamatkan 1 jiwa warga Swedia dari bunuh diri, hari ini. Ya, kemudian dikasih hadiah. Anda tahu apa hadiahnya? Dibuatkan rumah di samping lokalisasi bunuh diri, kemudian di depan rumahnya ditulis konsultasi bunuh diri, Pak. Ya, ini real nih, ya. Pemerintahnya punya harapan luar biasa bahwa kemudian apa? Kalau ada orang yang mau bunuh diri disuruh mampir dulu ke rumahnya si muslim ini, siapa tahu berubah pikiran. Ya. Dan hari ini Masya Allah, hadirin dimuliakan Allah, kami diberikan Allah rizki bisa berkeliling di beberapa negara di dunia ini, negara-negara minoritas seperti Cina, seperti kemudian negara-negara yang ada di Eropa. Hari ini Masya Allah, ya, orang sudah mengenal begitu indah dan damainya Islam. Ya, hari ini di Inggris, di Newcastle itu banyak kemudian orang-orang yang kemudian memeluk agama Islam. Jadi sholat di pinggir jalan itu bukan suatu yang aneh sekarang. Bahkan gereja-gereja yang kosong itu dibeli urunan patungan, hadir, kaum muslimin untuk kemudian bisa menjadikannya sebagai masjid. Ya, ini menunjukkan bahwa Islam ini menawarkan kebahagiaan hidup, dan ini menyimpulkan bahwa ternyata sumber kebahagiaan itu bukan harta, gitu. Sumber kebahagiaan itu bukan mapannya hidup seseorang. Sumber kebahagiaan itu bukan ketika ekonominya baik. Sumber kebahagiaan itu bukan hanya pendidikannya tinggi.
Sumber bahagia itu ternyata ada pada ketenangan hidup. Selama orang itu hidupnya tenang, maka akan mendapatkan kebahagiaan. Dan syariat Islam ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semuanya muaranya pasti ketenangan hidup. Sebutkan satu syariat, saya akan simpulkan bahwa syariat itu pasti untuk ketenangan. Ya. Majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, kata Rasulullah. Orang yang berkumpul di majelis ilmu dapat ketenangan. Zikir, menenangkan hati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Menikah agar sakinah, tenang. Yang enggak tenang itu menikah lagi, Pak. Kalau menikah itu tenang, hadirin. Masya Allah, ya. Apa saja, ya. Kemudian Islam ini kan semua ajarannya, syariatnya, muaranya akhlakul karimah kan. Kata Rasulullah, Pak, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kita ini seorang muslim ini harus punya akhlak yang baik? Semata-mata hanya satu, agar tidak ribut terus dengan saudaranya, agar kita ini fokus memperbaiki diri sendiri dan tidak fokus mencurigai saudara kita yang lain, agar kita ini punya akhlakul karimah yang kemudian menjadikan orang-orang itu melihat Islam dan muslim itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketenangan, sehingga mereka pun akhirnya kagum. Sebagaimana Rasulullah SAW, ketika para sahabat melihat Rasulullah itu hatinya jadi damai. Makanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, salah satu yang dapat menumbuh dan menaikkan keimanan seseorang itu melihat dan memandang wajahnya orang-orang soleh. Kenapa memandang wajahnya orang soleh itu menambah keimanan? Karena wajahnya orang soleh itu teduh, syarat akan akhlakul karimah, yang kemudian melahirkan ketenangan-ketenangan. Makanya hadirin muliakan Allah, kalau ingin tenang maka ada rumusnya. Kita semuanya sepakat sumber kebahagiaan dunia, kehidupan bahagia dunia akhirat itu adalah tenang. Lah tenang ini caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas pada beberapa menit ke depan. Yang ini juga dibahas oleh para ulama. Para ulama itu banyak sekali membahas tentang bagaimana anak tangga menuju kebahagiaan. Imam Al-Ghazali punya kitab judulnya Kimia Us-Sa'adah, ya, Kimia Us-Sa'adah, proses menuju bahagia. Ibnul Qayyim punya kitab Miftahu Daris Sa'adah, kunci menuju negeri kebahagiaan. Tentang kebahagiaan ini para ulama seringkali kemudian memusatkan perhatian bahagianya seseorang itu didapatkan dari ketika hatinya senantiasa diberikan ketenangan dalam hidupnya. Lah, bagaimana caranya agar tenang hidupnya? Ya, bagaimana caranya agar hidup kita tenang? Rasulullah SAW ngajari kita sebuah doa, Pak. Mungkin sebagian kita belum menghafal doa ini, tapi kita penting untuk kemudian mencatat doa ini sebagai oleh-oleh kita pada kesempatan kali ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah itu ngajari satu doa. Doanya tidak terlalu panjang, Pak, tapi maknanya sangat dalam. Rasulullah itu mengajari kita satu doa agar hati kita senantiasa tenang, hidup kita senantiasa tenang. Apa kata Rasulullah SAW? Allahumma inna nas'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu biliqa'ik wa tardhu biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, kami memohon kepadamu, nafsan bika mutmainnah, jiwa yang selalu tenang bersamamu. Jiwa yang selalu tenang yang bagaimana? Tu'minu biliqa'ik, yang beriman atas perjumpaan kepadamu. Wa tardha biqada'ik, yang ridho atas takdirmu. Wa taqna'u bi'ata'ik, yang selalu qanaah, merasa cukup atas pemberianmu. Kata para ulama ketika menjelaskan hadis ini, para ulama mengatakan rumus bahagia itu ada pada ketenangan, dan ketenangan dalam hidup itu bisa diraih dengan 3 cara, dan ketiga-tiganya disebutkan oleh Rasulullah di dalam doa ini. Bagaimana agar hati kita ini tenang, agar hidup kita tenang? Yang pertama, tu'minu
biliqa'ik. Kita harus percaya suatu hari kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tenang itu adalah orang yang tahu kemana dia akan pergi. Ya. Kalau kita ini tahu tujuan hidup kita itu nanti kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka dalam menghadapi kehidupan ini kita akan tenang, Pak. Seorang pendaki gunung kalau tahu tujuannya adalah puncak. Ada yang suka mendaki gunung enggak di sini? Ya. Alhamdulillah saya ini termasuk mantan pendaki gunung. Ya alhamdulillah, Kak. Kalau Jawa ya Mahameru sudah pernah, ya Selamat sudah pernah. Bagi pendaki gunung, ya kalau sudah sampai di puncak itu, dia bisa melihat indahnya, ya panorama alam yang begitu luar biasa yang tidak bisa diwakili dengan kamera dan tidak bisa diwakili dengan kata-kata. Ya. Dia bisa melihat keindahan luar biasa, apalagi kalau pas sunrise itu ya, masya Allah, tabarakallah. Lah, pendaki gunung itu bisa tenang daki. Padahal jalannya terjal. Kadang-kadang kalau malam hari hujan becek, dia bisa tenang menghadapi semua rintangan itu karena apa? Karena tahu tujuannya. Orang kalau sudah tahu tujuannya, maka dia akan tenang hatinya. Seorang ibu, seorang wanita yang punya tujuan diet, ya, mengecilkan dan melangsingkan badannya, dia akan tenang saja dengan ujian dietnya. Tidak makan, ngurangi nasi, ngurangi yang manis-manis, ngurangi gorengan, itu tenang saja. Kenapa? Tahu tujuannya. Tujuannya sesuatu yang baik. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan seorang yang diberi hati yang tenang dalam kehidupannya, yang pertama itu cirinya adalah dia yang tahu tujuan hidupnya. Nah kita ini harus senantiasa mengetahui bahwa tujuan kita hidup ini tidak lama-lama di dunia. Kita hidup ini dalam rangka agar kita bisa hidup dan bisa bahagia di akhirat. Maka pandangannya seorang mukmin itu hidup bahagia di dunia itu untuk hidup bahagia di akhirat. Maka kemudian orang-orang yang diberi Allah ketenangan di dunia ini adalah orang-orang yang mengerti bahwa domain hidupnya itu bukan hanya di dunia saja, tapi bagaimana dia beramal untuk dunianya sehingga kemudian dia mendapatkan akhirat. Maka tadi Bapak Camat kita sudah mengingatkan bahwa hidup itu bukan hanya sekedar mencari dunia, tapi juga bagaimana agar kita ini senantiasa nanti juga bahagia di akhirat. Tapi salah juga Bapak Ibu, kalau kita ini hanya fokus sama akhirat, kemudian kita meninggalkan dunia, itu salah. Karena rumus agar bahagia di akhirat itu, coba buka surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pahala akhirat dari apa yang Allah titipkan kepadamu dan jangan lupakan bagian duniamu. Jadi tetap akhirat itu nomor satu, tapi dunia tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh kita cuman hari-hari ibadah terus, ngaji terus, tidak kerja, tidak mencari ma'isyah, tidak cari dunia, tidak boleh. Dunia tetap diingatkan sama Allah dengan kata wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagian duniamu. Dunia bagi seorang mukmin itu memang tidak dimasukkan ke dalam hati. Cukup di ujung jari, tidak masuk ke dalam hati. Dunia itu wasilah, perantara untuk mendapatkan akhirat. Maka tidak mungkin seorang mukmin bisa menjadi seorang yang bahagia di akhirat kalau dia sama sekali anti dunia. Dunia tetap harus diambil sebagai modal membangun jembatan antara dunia dan akhirat kita. Seorang mukmin itu nanti musim panasnya di akhirat, kenikmatan yang dia rasakan nanti di surga.
kita meniti di atas jembatan itu dan meraup kenikmatan banyak-banyak, memang bukan di dunia. Seorang mukmin itu nanti musim panasnya di akhirat. Kenikmatan yang dia rasakan nanti di surga. Makanya sekarang lelah-lelah dulu tidak apa-apa, istirahatnya nanti di surga saja. Sekarang mari kita beramal solih, berusaha bermanfaat untuk orang banyak, berusaha menyenangkan Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Itu tujuan kita hidup di dunia. Dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang percaya bahwa suatu hari kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, agar kita ini bisa fokus sama akhirat, pastikan setiap aktivitas kita ini berubah menjadi pahala. Bagi seorang mukmin sejati, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya bayar zakat, bukan hanya umroh dan haji. Ibadah bagi seorang mukmin itu setiap hembusan nafasnya 24 jamnya itu bisa berubah jadi ibadah, bisa bernilai pahala di sisi Allah kalau dia tahu rumusnya. Saya ini akan berbagi rumus, Pak. Alhamdulillah sekian tahun saya belajar. Saya S1-nya di Universitas Muhammad bin Saud, Riyadh, Saudi Arabia. Kemudian saya belajar bermulazamah di Jeddah, di Makkah, Madinah, kemudian di Yordan, di Amman, kemudian di Mesir, di Kairo dan Iskandaria. Dari semua itu, Pak, saya belajar dengan para masyayikh dan para ustadz, para ulama. Saya akhirnya berkumpul dengan para ahli ilmi yang lain, menyimpulkan bahwa setiap aktivitas seorang mukmin itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah kalau memenuhi 3 syarat, Pak. Jadi apapun yang kita lakukan ini, makan, minum, nongkrong di kafe, ya, kemudian ngurus masyarakat, semuanya ini bisa bernilai pahala di sisi Allah, memenuhi 3 syarat. 1, niatkan mencari ridho Allah. 1. Jadi jenengan minum ini niatnya cari ridho Allah. Ya Allah, saya minum biar kerongkongan saya basah sehingga mudah dan ringan berzikir kepadamu. Makan, ya Allah, saya makan biar perut saya tidak keroncongan, agar saya lebih khusyuk beribadah kepadamu, ya Allah. Nganter anak, ya Allah, saya nganter anak ke sekolah dalam rangka, ya Allah, agar anak saya jadi anak-anak yang solih solihah, biar besok bisa mendoakan orang tuanya sehingga engkau ridho kepadaku. Semua aktivitas kita kalau niatnya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi syarat pertama, ya. Makanya guru saya selalu bilang, ya, kalau kita ini beraktivitas niatnya ya antara 2, mencari ridho Allah itu kan ibadah, ya. Niatnya kalau tidak ngerjakan perintah, ninggalkan maksiat. Jadi kalau jenengan ngelamun gitu ya, kemudian niatnya tarkul maksiat, ninggalkan maksiat, dapat pahala, Pak. Ya. Karena apa? Meninggalkan maksiat itu diridhoi Allah. Jadi nggak ada gawean jenengan nongkrong di warkop atau di kafe gitu ya, mesen kopi 1 gelas itu. Kalau kita niatkan untuk meninggalkan maksiat, dapat pahala terus, Pak. Ya. Pakai baju, niatnya menutup aurat. Dari mulai pakai baju sampai baju ini nempel terus di tubuh kita. Nutup aurat kan perintah Allah. Jadi pahala terus jadi. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, di pagi hari kalau kamu pakai baju, pas pakai baju niatkan untuk mengerjakan perintah Allah, yaitu menutup aurat. Biar selama baju ini dipakai sampai nanti kita lepas, itu jadi pahala terus jadi. Kenapa? Karena niatnya menyenangkan Allah, mencari ridho Allah. Ini yang pertama syaratnya. Yang kedua syaratnya, biar semua aktivitas kita jadi pahala. Yang kedua, kata para ulama, ya, sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah beraktivitas. Sertakan Allah sebelum, ketika, dan setelah beraktivitas. Sebelum makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Kok makanannya panas, jangan langsung dilahap, Pak. Makruh hukumnya, apalagi ditiup. Biarkan saja dulu agak dingin, sambil menunggu agak dingin kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sertakan Allah, libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Berangkat ke tempat kerja, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Pulang, alhamdulillah. Di pertengahan jalan macet, ada galian, ada lampu merah,
istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu semua rangkaian aktivitasnya berubah jadi nilai ibadah. 2. Syarat yang ketiga kata para ulama, perhatikan adab sebelum, ketika, dan setelah beraktivitas. Adab ini nyontohnya ke siapa? Ya Ustadz, adab ini nyontohnya ke Rasulullah. Rasulullah itu 24 jam membersamai para sahabat. Apa yang dilakukan Rasulullah itu semuanya sudah direkam sama sahabat tadi. Dan sampai kepada kita riwayat-riwayat sahihnya. Bagaimana Rasulullah duduk, bagaimana Rasulullah berbicara, bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah berpakaian, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan tamu, bagaimana Rasulullah menjadi seorang panglima, bagaimana Rasulullah menjadi seorang kakek, menjadi seorang ayah, menjadi seorang teman, menjadi seorang tetangga. Semuanya ada dalam sunnah. Dan kalau kita perhatikan adabnya, kita mengikuti adabnya Rasulullah, maka semuanya akan bernilai pahala. Saya ambilkan contoh ini. Ini air minum ini, kalau kita pakai 3 rumus tadi, ini pahalanya banyak sekali. 1, kita mau minum, kita tahu sunnahnya pakai tangan kanan, dapat 1 pahala. Minum itu sunnahnya duduk, dapat 2 pahala. Sebelum minum, bismillah, dapat 3 pahala. Mau minum, kok ternyata airnya panas, 1 gelas teh panas misalnya, atau kopi panas, ada sunnah tidak boleh meniup, maka tidak kita tiup, dapat 4 pahala. Sambil nunggu agak dingin, kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Dapat 5 pahala, pahala zikir. Sudah agak dingin, Rasulullah nyontohkan minum tidak boleh 1 tenggak, kasih 3 nafas, 1, 2, 3, dapat 6 pahala. Cukup? Belum. Setelah minum ucapkan alhamdulillah, dapat 7 pahala. Sudah? Belum, masih ada 1 pahala tersisa. Kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada istri kita yang menyediakan, kepada staf kita yang menyediakan, kepada sahabat kita yang memberikan. Dapat 8 pahala hanya dari aktivitas minum air. Maka kalau kita tahu rumus ini, semua aktivitas kita jadi pahala. Dan pahala-pahala ini nanti semuanya berkumpul menjadi pemberat amalan solih kita nanti di akhirat. Makanya rumus pertama hidup bahagia, diberi ketenangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah harus tahu apa tujuan hidup kita. Dengan itu kemudian Allah berfirman, wa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Dan orang-orang yang berat timbangan amal solehnya, dia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang diridhoi Allah. Kehidupan apa? Kehidupan masuk surganya Allah. Tapi kalau timbangan amalannya ringan, wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah, maka tempat tinggalnya nanti di hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api neraka yang menyala-nyala. Jadi pilihannya hanya 2, fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir, masuk surga atau masuk neraka. Hidup kita ini cuman pilihannya 2 saja, langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka, langkah-langkah menuju keridhoannya Allah atau langkah-langkah menuju kemurkaannya Allah. Tidak ada pilihan ketiga. Netral di dalam syariat Islam itu tidak ada. Kondisi kita diem ini saja antara pahala dan dosa, Pak. Kalau jenengan dari tadi diem dalam rangka mendapatkan, pingin dapat ilmu biar jadi bekal hidup, jadi pahala, Pak. Tapi kalau dari tadi jenengan diem sambil ngeliati jam, ustadz kok suwemen ngomongnya wis jam 5 punjul, jadi dosa, Pak. Antara itu saja hidup ini. Tidur itu antara dosa dan antara pahala, Pak. Kalau tidur kita ini dalam rangka meninggalkan maksiat, daripada saya bangun suka ngerjain orang, mending saya tidur dalam rangka meninggalkan maksiat, jadi pahala tidurnya, Pak. Tapi kalau tidur malah kemudian meninggalkan sholat, meninggalkan kewajiban birrul walidain, jadi dosa, Pak. Pokoknya aktivitas kita itu ya antara 2 saja itu. Lah ini hanya bisa dilihat dan dibaca oleh kacamata dan oleh pandangan orang-orang yang tahu tujuan hidupnya. Tu'minu biliqa'i. Ini yang pertama.
Kemudian ketenangan hidup yang kedua itu kata Rasulullah wa tardo biqadaik. Ya. Hati dan jiwa yang tenang itu adalah hati yang senantiasa ridho atas takdir yang Allah tentukan. Biar bisa ridho atas takdir bagaimana Ustadz? Para ulama mengatakan kalau kita pingin ridho, pingin menerima ketentuan hidup yang Allah berikan. Setiap kita ini kan punya cerita sendiri-sendiri, punya masalah hidup sendiri-sendiri. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia itu dalam kesulitan-kesulitan. Kalau kita ini tidak pingin punya masalah dalam hidup, rumusnya satu saja, mati. Ya, mati sudah tidak ada masalah. Kalau masih hidup mesti ada masalah. Hanya saja kita bisa mengelola hati kita agar masalah yang hidup di dalam kehidupan kita ini kita bisa ridho atasnya. Caranya kata para ulama, bangun 5 kesadaran agar kita bisa menerima dan berlapang dada atas takdir ketentuan yang Allah berikan dalam hidup kita. Kesadaran pertama, sadarilah bahwa semua cerita hidup yang kita alami semua terjadi atas izin Allah. Semua terjadi atas izin Allah. Allah tahu yang sedang kita hadapi. Dan Allah ya, Maha tahu kita ini ceritanya apa dan tidak mungkin tertukar. Ya, sebagian kita ada yang Allah jadikan kaya, sebagian kita mungkin ada yang dijadikan Allah berkecukupan biasa saja. Itu karena Allah Maha tahu dan itu semua atas izin Allah. Kalau kita tahu semua atas izin Allah maka kita tenang. Satu. Dua, bangun kesadaran bahwa semua cerita hidup kita, rasa pahit, penderitaan mungkin, ya, semuanya itu kalau datang dari Allah pasti baik untuk kita. Kesedihan, perpisahan, kekhawatiran, kezaliman yang sedang menimpa kita, ya, penderitaan mungkin, ya, semuanya itu kalau datang dari Allah pasti baik untuk kita. Al khairu khairatullah, yang terbaik itu pasti pilihannya Allah. Kadang-kala Allah menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. Kita punya rencana, Allah punya rencana, rencananya Allah itu pasti yang terbaik. Ini yang kedua. Jadi bangun kesadaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti punya yang terbaik untuk kita. Kemudian yang ketiga, sadarilah bahwa semua yang Allah takdirkan untuk kita ini semuanya sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak mungkin salah memilih pundak. Kenapa kita mampu sejauh ini? Karena Allah tahu kita mampu melewatinya. Makanya kita ini sering ya melihat orang menderita gitu, kemudian kita komentar, kok mesak kemen ya hidupnya, kok kasihan sekali hidupnya. Kenapa kita bisa komentar seperti itu? Karena memang ujian yang dia hadapi bukan untuk kita. Kalau untuk kita, kita tidak mampu menghadapinya. Maka jangan lagi berkata, ya Allah kenapa harus saya ya Allah. Jawabannya, karena Anda yang mampu, karena kamu yang mampu untuk menghadapinya. Karena semua ujian dari Allah itu semuanya sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Kemudian yang keempat, bangun kesadaran bahwa dalam setiap takdir yang Allah berikan, kesulitan, kesedihan, mungkin penderitaan, itu semuanya ada penggugur dosa-dosa kita. Allah mungkin melihat kita punya dosa di masa lalu. Cara menggugurkannya adalah salah satunya adalah dengan bersabar atas ketentuan yang Allah berikan. Kemudian yang kelima, bangun kesadaran bahwa pertolongan Allah itu dekat. Inna nasrallahi qarib. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan.
Ayatnya itu inna ma'al usri yusra, bukan inna ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan, bukan itu. Tapi bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Makanya Allah tidak akan mungkin membiarkan kita hanyut dalam kesulitan. Pasti ada kemudahan-kemudahan yang dibukakan Allah. Kalau 5 kesadaran ini kita bangun dalam diri kita, maka kita akan dimudahkan untuk ridho atas ketentuan Allah. Dan kalau orang sudah ridho, maka hidupnya akan tenang. Kalau sudah tenang, Masya Allah tabarakallah, apapun yang datang dalam kehidupannya itu hanya semacam ini pasti bisa saya lewati, ini sudah sesuai dengan takarannya Allah, saya pasti mampu, masalah saya besar tapi saya punya Allah Rabb yang maha besar. 2 hadis. Kalau mau tenang hidupnya, bangun keridhaan atas semua ketentuan Allah. Yang ketiga, taqna'u bi'ata'ik. Hati dan jiwa yang tenang itu hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah, yang qanaah atas pemberian Allah. Maka penting untuk menumbuhkan sikap qanaah. Qanaah itu apa, Ustaz? Qanaah itu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Caranya bagaimana, Ustaz? Caranya sudah diajarkan Rasulullah. Caranya unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Kalau pingin kita ini merasa cukup dengan HP yang kita punya, dengan pakaian yang kita kenakan, dengan rumah yang mungkin alhamdulillah kita bisa ngontrak, sebagian bisa tinggal dengan rumah yang apa adanya, dengan rizki yang datang, dengan gaji bulanan yang Allah berikan kepada kita. Kalau pingin merasa cukup, kata Rasulullah, lihat orang-orang yang di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Dalam perkara dunia ya. Kalau dalam perkara akhirat, lihat yang di atas, jangan di bawah. Kalau dalam perkara akhirat, lihat yang di saf awal, Pak, biar kita termotivasi sholatnya di saf awal. Lihat yang sodakoh, biar kita termotivasi bisa sodakoh juga. Tapi kalau untuk urusan dunia, lihat yang di bawah kita, jangan lihat yang di atas. Ya, mungkin bapak ibu ini masya Allah punya rumah yang hari ini harus ngontrak, setiap tahun harus bayar. Rumahnya kadang-kadang bocor, harus kemudian manggil tukang. Tidak apa-apa, Pak, lihat yang di bawah kita. Masih banyak saudara kita itu yang homeless, yang tidur di emperan-emperan toko. Setiap kali yang punya toko keluar, diusir, dia pindah tempat lain. Di antara kita ini mungkin ada yang Allah berikan kenikmatan makannya nasi, tempe, sambal, nasi, tahu, sambal. Tidak apa-apa, Pak, di luar sana, Bu, ada orang yang harus jual 10 lembar koran dulu baru bisa sarapan. Kalau bapak ibu hari ini punya motor lamba, sedikit-sedikit masuk bengkel, tidak apa-apa, disyukuri. Banyak di antara saudara kita yang di sana, di luar sana, yang mau berpindah dari satu tempat ke tempat lain harus berjalan kaki. Kalau hari ini kita punya anak agak rewel, anak yang mungkin sulit diatur, tidak apa-apa, Pak, disyukuri. Banyak di antara suami istri di luar sana yang kemudian sudah berdoa puluhan tahun tapi belum dikaruniai anak. Lihat siapa yang ada di bawah kita, jangan lihat ke atas, agar kita ini merasa cukup. Dalam dunia psikologi itu ada satu sindrom namanya ya, hedonic treadmill syndrome. Ya, perasaan tidak pernah bahagia ketika mendapatkan satu barang yang baru. Seperti orang lari di treadmill itu ya, kayaknya lari tapi tidak sampai-sampai, gitu ya. Jadi kita ini kadang-kadang terkena sindrom ini. Melihat HP, teman kita HP-nya lebih bagus, panas pengen beli. Akhirnya setelah beli HP yang lebih bagus, cuman paling 2 bulan kemudian pingin yang lebih bagus lagi. Kurang terus. Lihat kendaraan bagus, kemudian setelah kita punya, kita merasa kurang, pingin yang lebih bagus lagi. Itu namanya sindrom hedonic treadmill tadi. Ya. Tidak merasa puas. Kenapa? Karena selalu melihat ke atas. Cobalah sekali-kali lihat ke bawah. Maka insya Allah Allah berikan rasa qanaah. Oh ya Allah, ternyata sudah banyak yang menjadi nikmat kau berikan kepadaku. Ternyata ini cukup ya Allah. Ternyata ini cukup ya Allah. Ternyata ini cukup ya Allah. Kalau 3 hal ini hadirin ada dalam diri kita, insya Allah Allah berikan ketenangan hati. 1, tahu tujuan hidup. Yang kedua, ridho atas takdir dari Allah dengan 5 cara tadi. Yang ketiga, qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ketenangan hidup udah ada dalam diri kita, hadirin muliakan Allah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan. Di dunianya bahagia, di akhiratnya bahagia. Lihat hadirin, pandangannya orang-orang solih yang punya 3 poin ini hadirin. Hidupnya tenang gitu, pandangannya teduh gitu. Padahal dia juga punya masalah sebagaimana kita punya masalah hadirin. Tapi santai saja. Kenapa? Dia tidak pernah takut sama masa depan, dia tidak pernah sedih sama masa lalu. Karena baginya masa depannya ada Allah yang selalu membersamainya. Karena baginya masa lalunya yang menjadi takdir hidupnya, ini adalah pasti yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat hadirin dimuliakan Allah. Allah mensifati orang-orang beriman itu apa? Dengan kalimat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak pernah takut dan tidak pernah bersedih hati. Tidak pernah takut sama masa depan, tidak pernah bersedih hati sama masa lalu. Hidupnya tenang hadirin. Orang kalau sudah dapat ketenangan, Masya Allah, diliputi kebahagiaan insya Allah. Maka hadirin dimuliakan Allah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sumber kebahagiaan ternyata ada pada ketenangan jiwa. Kalau hati kita tenang, jiwa kita tenang, insya Allah semua masalah itu akan terasa kecil karena kita punya Rabb yang maha besar. Semuanya akan terasa mudah hadirin. Ya, tentu semuanya diiringi dengan permohonan kepada Allah agar kita diberi taufik, diberi kemudahan untuk senantiasa memiliki sifat-sifat tadi, yang itu semuanya atas izin dan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini dimuliakan Allah, ini beberapa resep yang disebutkan para ulama. Kami di sini Al-Fakir hanya menjadi penyambung lidahnya para ulama dalam kitab-kitab mereka, yang kemudian kita berusaha bersama-sama untuk bisa mengamalkannya. Sumber kebahagiaan dunia akhirat adalah ketenangan hidup. Untuk meraih ketenangan hidup, salah satunya dengan 3 cara yang dicontohkan Rasulullah dalam doanya tadi. Tu'minu biliqa'ik, tahu tujuan hidup, sehingga kita ini di dunia hanya fokus berbekal. Lakukan 3 hal yang kita sebutkan tadi agar semuanya jadi pahala di sisi Allah. Watardo biqada'ik, ridho atas takdir yang Allah tentukan. Ya, bangun kesadaran dengan 5 hal tadi. Semua terjadi atas izin Allah, yang dari Allah pasti terbaik untuk kita, dan yang dari Allah pasti sudah terukur dan tertakar. Kalau itu dari Allah, itu berupa musibah, semoga ada penggugur dari dosa-dosa kita. Yang kelima, pertolongan Allah itu sangat dekat. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian yang ketiga, mari kita tumbuhkan sikap qanaah. Dengan kondisi kita hari ini, kita menumbuhkan rasa cukup atas pemberian Allah. Caranya dengan apa? Caranya jangan sering-sering lihat ke atas, lihat saja ke bawah. Maka Allah akan tumbuhkan rasa cukup, rasa bersyukur atas apa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Semoga dengan ini semuanya Allah memudahkan urusan-urusan kita. Hari ini saya yakin, seyakin-yakinnya kita berada di suasana dan keadaan yang mungkin sangat sulit hadir. Ya, bahkan isu resesi nanti buka ya di YouTube kami FKAM TV, kami membahas dengan seorang pengusaha muda di Indonesia ini yang dikenal punya usaha yang luar biasa, membahas tentang resesi 2023. Bagaimana cara menghadapinya dan apa solusinya dan apa sebenarnya yang terjadi. Nanti lihat ya di FKAM TV, ada di situ. Resesi 2023 itu isu atau sesuatu yang akan jadi kenyataan. Tidak ada kita bahas. Jadi kalau kita dalam keadaan sulit ini punya ketenangan jiwa dan hati, insya Allah kita akan dapat menghadapinya. Ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah melindungi kita, Allah memberi taufik kepada kita, Allah menjaga kita semuanya, dan Allah memberkahi dan mengistiqomahkan kita sampai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kosongkan hati kita dari nama selain Allah, kita isi hati kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kita tengadahkan tangan kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majlis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami ya Allah. Ampuni sehitam apapun masa perjalanan yang kami lalui ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duhai Allah yang Maha Penyayang, ampuni segala kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, berkahi sisa usia mereka ya Allah. Wafatkan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisabnya, jadikan ahli jannah ya Allah, jauhkan dari kehinaan dunia dan akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabb kami, karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang taat kepadamu, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mengamalkan Al-Qur'an-Mu, keluarga yang mencintai Allah dan Rasul-Mu. Ya Allah ya Rabb kami, jadikan setiap jamaah yang hadir di tempat ini ya Allah, Kau berikan sehat yang sehat walafiat, sehat jasadnya, sehat rohnya ya Allah. Ya Allah, jadikan jasad kami ini jasad yang mudah taat kepadamu ya Allah. Ya Allah, cukupkan kami pada rizki-Mu yang halal dan berkah, jauhkan dari yang haram dan syubhat. Ya Allah ya Rabb kami, lindungi jamaah ini ya Allah, jangan Kau cabut nikmat iman dari kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma rzuqnal istiqamah, Allahumma rzuqnal istiqamah. Ya Allah, jadikan sisa usia kami ini ya Allah terpelihara lurus istiqamah. Jika ajal datang menjemput ya Allah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah, wafatkan kami husnul khatimah. Ya Allah, jadikan siapapun yang berkumpul di majlis-Mu ini ya Allah berkumpul lagi bertetangga di surga ya Allah. Jadikan kami bersaudara ya Allah, jangan pecah belah kami ya Allah. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami ya Allah agar menjadi pemimpin yang salih, taat, mencintai-Mu ya Allah. Ya Allah, persatukan para ulama, persatukan kaum muslimin, jadikan usia mereka panjang penuh berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ya kana ubi nasta'in. Ya shiratal mustaqim.